Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bugar, masih siap untuk beraktivitas. Dan jangan lupa ketika kita keluar rumah, ketika kita sedang beraktivitas, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa itu? Kita harus menjalankan 3M-nya. Pertama, menjaga jarak ketika sedang berbicara dengan orang lain atau sedang ngobrol. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, sering mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer setelah menggunakan alat atau setelah bersentuhan dengan benda yang lain. Oke, Nana, perkenalkan diri. Nama Bapak Irfan Wahyu Bramantio, Bapak Guru Seni Budaya SMP Negeri 15, mengajar kelas 7. Nah, Bapak sekarang akan menjelaskan materi seni budaya kelas 7. Baik anak-anak, kita perhatikan ke dalam PowerPoint. Sebelum masuk ke materi yang akan Bapak jelaskan, silakan ambil alat tulisnya, catat semua hal yang kalian anggap penting, sehingga di buku catatan kalian ketika ada ulangan atau ketika mengerjakan PTS atau ketika mengerjakan PAS dapat materi yang dapat dibaca untuk belajar materi. Kan anak, yang pertama materi kita adalah memainkan alat musik campuran. Ya, seni budaya kelas 7. Bisa dilihat situ nama Bapak, nama lengkap Bapak Irfan Wahyu Bramantio. Konsep pembelajaran kita kali ini bermain alat musik ensemble. Ada teknik bermain alat musik. Jadi alat musik itu dalam kita kelompokkan ada 3, yaitu alat musik ritmis, ada alat musik melodis, dan ada alat musik harmonis. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni musik. Ya, jadi kalau pelajaran seni budaya, ada seni rupaknya, ada seni musiknya, ada seni tariknya, ada seni teaternya. Semuanya kita harus pelajari sehingga kalian bisa mengapresiasi dan berkreasi melalui seni. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi keragaman warisan budaya, terutama lagu-lagu dan musik daerah. Yang kedua, melakukan asosiasi alat musik dari daerah-daerah di Indonesia dengan gaya dan keramah tamahan masing-masing suku bangsa. Dan yang ketiga, memainkan musik ensemble lagu-lagu daerah di Indonesia, serta yang terakhir memainkan alat musik melodis lagu daerah sesuai dengan gaya dan isi lagu. Oke, baik anak-anak, kita lihat ke PowerPoint. Tampilan di belakang Bapak ini ada gambar menampilkan musik ensemble. Kalian bisa melihat di situ terdapat siswa sedang memainkan alat musik. Alat musik ensemble itu merupakan kelompok alat musik, kelompok orang bermain alat musik yang menggunakan alat musiknya lebih dari satu. Kita lihat di gambar, ada siswa sedang memainkan alat musik pianika. Di sebelahnya ada siswa sedang memainkan alat musik recorder. Dan yang di sebelahnya lagi ada siswa sedang memainkan alat musik gitar. Ya, terutama bagi yang laki-laki nih ya, senang kan ketika menggunakan ukulele dengan teman-temannya ketika sedang berkumpul. Nah, itu tidak beda jauh cara memainkannya dengan alat musik gitar. Kalau gitar itu senarnya ada 6 yang bisa dilihat di gambar, kalau ukulele cuma 4. Ya, tapi tetap saja ukulele itu merupakan senarnya itu bagian daripada
gitar. Kalau di gitar senar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ukulele itu hanya senar 1, 2, 3, dan 4. Jadi musik ensemble itu merupakan kelompok permainan alat musik. Dilihat dari alat musiknya, kurang lebih menggunakan lebih dari satu alat musik. Nah, kita masuk ke jenis alat musik. Yang pertama, kita lihat di PowerPoint-nya. Yang pertama itu alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring melodi pokok. Ya, bahasa simpelnya yang menentukan beat sebuah lagu atau yang menentukan cepat lambatnya sebuah lagu. Kalian bisa bedakan ketika kalian mendengarkan lagu pop, ya, itu kecepatan lagunya itu tidak lebih cepat daripada musik, mungkin ke musik hip hop ataupun musik nge-rap, ya. Jadi iramanya ditentukan oleh alat musik ritmis itu. Ya, kalian bisa lihat gendang. Kalau ada gendang, ketika kalian pergi ke sebuah hajatan, kalian bisa mendengarkan iringan dari gendang tersebut sehingga menentukan kecepatan daripada sebuah lagu. Ya, kalau lagu-lagu sekarang yang kalian dengar itu lagu koplo mungkin yang gendangnya menarik untuk didengarkan. Nah, itu kecepatannya juga dipengaruhi oleh alat musik ritmis itu. Ya, jadi ada simbal, ada tamborin, ada rebana, ada kendang, ada congan, ada tifa, ada kastanyet, ada marakas, ada triangel. Kalian bisa lihat gambarnya di situ. Ya, jadi untuk menentukan kecepatan sebuah lagu itu, untuk menentukan sebuah irama lagu itu menggunakan alat musik ritmis. Baik anak-anak, selanjutnya alat musik melodis. Bisa dilihat di belakang PowerPoint itu. Yang kedua, alat musik melodis itu adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi satu lagu. Ya, jadi lihat gambarnya, di situ ada piano, ada gitar, ada biola, dan ada recorder. Jadi kalau kalian pernah mendengarkan sebuah lagu, sering mungkin ya ketika mendengarkan di handphone atau mendengarkan di pertunjukan, ketika kalian datang kemana, pasti ada tampilan sebuah musik. Nah, alat melodis ini biasanya untuk memainkan melodi. Jadi setelah alat musik ritmis tadi memainkan temponya, nah di bagian-bagian tertentu itu, nah fungsinya alat musik melodis ini untuk memainkan melodinya. Ya, jadi kita bisa lihat ketika ada suara biola ataupun suara trompet ataupun suara recorder mungkin yang kalian pernah praktekkan sebelumnya di sekolah dasar dengan guru kesenian kalian. Nah, alat musik recorder ini merupakan salah satu alat musik berjenis melodis, ya. Oke, baik anak-anak, lanjut yang ketiga, alat musik harmonis. Apa itu alat musik harmonis? Alat musik harmonis banyak ragamnya. Ada yang sumber bunyinya dawai, ada juga elektronik. Alat musik ini bisa digunakan untuk melodi pokok satu lagu atau untuk mengiringi lagu. Yang termasuk alat musik harmonis misalnya piano, ada elektron, ada organ, dan ada gitar. Bisa dilihat gitar itu mungkin bisa disebut sebagai alat musik harmonis karena bisa berfungsi sebagai alat musik ritmis, pengiring lagu, atau alat musik melodis.
ya. Kalian bisa mungkin pernah bermain dengan teman-teman gitu kan, memainkan musiknya cepat atau lambatnya itu bisa ditentukan cara memainkan teman kalian cepat atau lambatnya ya. Nah, begitu juga biola, dan ada juga yang paling cocok itu ialah keyboard ya. Mungkin yang pernah pergi ke hajatan atau ke sebuah acara pernah melihat alat musik yang ada di gambar ini. Nah, alat musik ini dikelompokkan sebagai alat musik harmonis. Kan anak? Kita lihat materi berikutnya, yaitu bermain gitar. Siapa yang sudah pernah memainkan gitar? Nah, gitar itu adalah alat musik kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dawai ya, atau dari senar ya. Kalau gitar itu pasti ada senarnya, dari mulai senar 1 sampai dengan senar 6 ya. Kalau kita menggunakan gitar yang besar ya, bukan ukulele. Nah, alat musik gitar ada yang elektrik menggunakan listrik dan ada yang akustik. Alat musik gitar akustik memiliki 6 dawai. Nah, tadi yang Bapak sebutkan ada 6 senar. Dari senar 1 sampai dengan senar 6. Dan juga ada gitar yang elektrik, yaitu gitar yang dibantu oleh tenaga listrik. Jadi suaranya itu keluar pada saat dicolokkan ke listrik ya. Adapun gitar akustik itu ya tadi kebalikannya daripada yang elektrik, yang tidak menggunakan bantuan daripada listriknya, artinya tidak menggunakan listrik juga, suaranya itu bisa terdengar oleh kalian. Nah, dawai nada 1 bernada E, dawai 2 bernada B, dawai 3 bernada G, dawai 4 bernada D, dan dawai 5 bernada A, dan dawai 6 bernada E. Nah, jadi dari senar 1 itu bisa dibunyikan atau pada saat kalian menyetem gitar atau nyetel gitar itu, di senar 1 itu bernada E ya. Di senar 2 nya kalian setel lagi, dipaskan, nah yaitu bernada B, dan yang dawai ketiganya bernada G, dan dawai keempatnya bernada D, dan dawai kelima bernada A, dan dawai 6 bernada E. Banyak aplikasi sekarang untuk belajar memainkan gitar, apalagi untuk sekali gitar ya. Kalian bisa buka di Play Store, itu banyak aplikasi stem gitar. Nah, itu gunanya fungsinya untuk menentukan nada dawai 1, dawai 2, dawai 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi dipaskan bunyinya itu yang senar 1 ke E sampai dengan senar ke 6 ke E lagi ya. Oke anak, baik, lanjut ke PowerPoint berikutnya. Ini ada bagian pada gitar. Nah, tentunya kalian pernah nih ngeliat bentuk gitar ya, atau kakak kalian punya gitar ataupun saudara kalian punya gitar. Nah, inilah bagian-bagian daripada gitar yang ada di gambar. Ada nomor 1, yaitu kepala ya, kepala gitarnya, atau bahasa Inggrisnya itu head ya. Dan yang kedua itu kalian bisa lihat gambarnya, yang ada 6 itu namanya pemutar dawai atau stem ya. Jadi kalau kalian untuk menentukan nada tinggi rendahnya itu yaitu menggunakan dari stem tadi ya. Mau di setel ke nada E misalkan di senar nomor 1, di senar nomor 2 nya kalian mau setel ke nada B gitu kan, senar 3 ke G, nada 4 senar 4 nya ke D, senar 5 nya ke A, senar 6 nya ke E. Ya, itu namanya pemutar dawai atau stem. Nah, yang ketiga penahan dawai, bisa dilihat di situ ada gambarnya warna putih mungkin ya. Tuh di gambar nomor 3. Yang keempat ada leher gitar, atau bisa disebut stang gitar ya. Biasa tangan kiri kamu untuk megang gitar itu, nah itu namanya stang gitar atau leher. Yang kelima yaitu garis pemisah nada atau grip. Nah, jadi di bagian pada stang gitar itu ada gripnya. Nah, itu juga salah satu yang menentukan
tinggi rendahnya kalian memainkan nada pada gitar. Jadi biasanya kalau gripnya semakin bawah, artinya semakin mendekati lubang suaranya itu, kalian yang tengah itu ada lubang suara itu mungkin di nomor 10 itu, semakin mendekati lubang suara semakin tinggi nadanya. Dan kebalikannya, semakin kalian memainkan semakin atas pada gambar itu, pada nomor 3 itu semakin rendah juga nadanya ya. Nah, yang keenam ada papan jari. Nah, itu ada bagian daripada grip ketemu dengan gripnya ya, di tengah-tengah itu namanya papan jari. Yang ketujuh ada bagian muka. Bisa dilihat bagian depan bodinya itu ya. Yang kedelapan ada bagian samping, buat penahan, biasanya disimpan di bagian paha itu ya. Nah, yang kesembilan ada bagian belakang, gitu belakang gitarnya ya. Bodi di bagian belakang biasanya didekatkan dengan tubuh kalian. Dan yang ke-10 ada lubang suara, yang ke-11 ada jembatan, yang ke-12 ada badan gitar, yang ke-13 yaitu senar gitarnya ya. Jadi kalau senarnya tidak lengkap ya memainkan itu tidak enak. Ya, itulah bagian-bagian pada gitar yang sebelumnya kalian hanya mengetahui bentuknya saja tetapi tidak mengetahui namanya. Bisa kalian pelajari nih. Kalian bisa lihat mungkin, atau pinjam sama saudaranya atau pinjam sama kakaknya gitu kan. Di rumah gitar, coba kalian cek satu persatu benar gak ini pada bagian gitar ya. Oh, senar bagian nomor 1 itu kepala tuh, oh bentuknya ini. Bagian nomor 2, 3, 4 dan sampai 13 ya. Kalian bisa cocokkan dengan gitar yang kalian punya di rumah mungkin ya. Oke anak-anak, lanjut ke cara menekan string pada gitar. Umumnya itu memainkan alat musik gitar itu menggunakan kedua tangan kita ya, berfungsi ada tangan kiri dan juga ada tangan kanan. Nah, untuk memainkan seperti di gambar ini, yang nomor 1 itu ada apa? Perjarian gitar dalam bentuk vertikal. Oh, dalam bentuk berdiri berarti stang gitarnya ya. Nah, yang kedua itu ada perjarian gitar dalam bentuk horizontal. Oh, berarti pada saat gitarnya itu stang gitarnya miring ya, tidak berdiri. Nah, perlu kalian ketahui, untuk memainkan string gitar ini umumnya layaknya itu orang itu menggunakan tangan sebelah kiri untuk menekan senarnya. Nah, dan jari yang digunakannya itu kita lihat keterangannya. Yang pertama ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan ada jari kelingking. Berarti hanya 4 jari saja yang mungkin digunakan untuk menekan string gitar itu ya, menekan senarnya itu pada bagian leher gitar itu ya. Jadi di tangan kiri mungkin telunjuknya di senar berapa, jari tengahnya di senar berapa, di fret nomor berapa. Jadi seperti itu ketika kalian belajar gitar ya. Nah, contohnya itu Bapak akan menggambarkan chord mungkin nada C dalam menekan string pada gitar ya. Di C itu pada chord C itu, di bagian gitar itu, ketika memainkan nada C ada garis 1 dari mulai yang bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti itu menggambarkan sebuah senar. Bisa dilihat itu ada kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, itu bisa dilihat pada gambar sebelumnya. Itu merupakan bagian dari nomor 6, papan jari. Nah, kita lihat lagi cara memainkan string pada gitar. Nah, papan jarinya itu bisa dilihat ada yang warna hitam, itu keterangannya lihat titik tekan jari pada fret. Nah, ada fret gitarnya, jadi di fret 1 misalnya gitu ya, di bagian 1 papan jari nomor 1 itu ada titik hitam, berarti itu menggunakan jari telunjuk ya. Biasanya yang A itu yang pertama itu yang ditekan itu pasti menggunakan jari telunjuk untuk memainkan sebuah chord itu ya. Nah, senar 1 tidak ada warna hitamnya, berarti tidak kita tekan. Sedangkan senar nomor 3 juga tidak ada. Ya, berarti kalian bisa hitung aja ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Berarti dari bagian sebelah kanan, kalau di power kalian lihat berarti sebelah kanan kalian ya,
itu dari senar nomor 1 sampai dengan ke bagian kiri itu berarti senar nomor 6-nya ya. Yang ditekan itu berarti senar nomor 2 tadi sudah, senar 3 tidak ada bagian hitamnya. Nah, senar 4 ada titik hitam lagi, titik tekan jari pada fret. Nah, berarti menggunakan jari yang keduanya, jari yang baik, itu letak jari tengah. Oh, berarti jari tengahnya. Tapi beda fretnya ya. Kalau yang titik hitam yang pertama itu di fret yang pertama, tetapi yang jari tengahnya itu berada di fret kedua. Berarti beda fret ya. Kita tekan dengan menggunakan jari tengah kalian ya. Nah, dan berikutnya ada titik hitam lagi, tapi di fret nomor 3. Nah, titik hitam yang ketiga itu kita lihat keterangannya di bagian C-nya, letak jari manis. Oh, berarti kita tekan menggunakan jari manis. Nah, tadi berarti yang kita gunakan hanya 3 jari. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Nah, itu dalam bentuk chord C-nya seperti itu. Bisa kalian coba sendiri ketika kalian sedang memegang gitar atau di rumah ada gitar, ambil gitarnya. Boleh kalian langsung praktekkan. Ya, chord C. Nah, kalau dilihat nomor 1 itu bentuknya itu tegak, ya. Jadi bentuk C-nya seperti itu. Coba kita lihat ke perjarian gitar dalam bentuk horizontalnya. Di chord C-nya, oh bentuknya itu kayak naik ya, kayak kurva naik gitu ya. Jadi bentuk jari kalian itu tangan kirinya senar 1-nya, jari telunjuknya di senar 2, jari manisnya di senar 4, jari tengahnya di senar 4, jari manisnya di senar 5. Jadi bentuk C-nya seperti itu, bisa kalian lihat di gambar. Ya, begitupun dengan chord-chord yang lain. Mungkin kalian bisa googling, searching di Google itu banyak cara-cara untuk supaya kalian bisa bermain gitar ya. Nah, bisa kalian praktikkan sendiri nanti, mungkin belajar bersama dengan temannya ataupun dengan kakak kalian yang mungkin sudah lebih paham cara memainkan gitar, ataupun dengan saudara kalian ya. Bisa kalian coba. Jadi manfaatkan kalau kalian yang punya alat musik gitar, karena belum tentu loh teman-teman kita yang di rumah itu punya gitar juga. Makanya pas kebenaran, nah anak-anak bapak yang kelas 7 ini ketika ada gitar di rumah, silakan dicoba ya. Kalian buka PowerPoint-nya di handphone, kalian langsung praktekkan lewat gitar yang kalian punya ya. Nah, itu cara menekan string pada gitar ya. Silakan dicoba chord A, B, C, D, E, F, G-nya ya. Mungkin dari chord C dulu sampai bisa lagi tambah lagi chord keduanya, chord E atau mungkin chord F gitu kan ya. Bisa kalian coba sendiri. Oke anak-anak, lanjut. Nah, kita sampai dengan kerangkuman. Bisa kalian lihat pada PowerPoint itu, setiap alat musik instrumen memiliki ciri dan karakter tersendiri dalam memainkannya. Itu tadi ya, cara memainkan alat musik juga berbeda-beda ya. Ada yang ditiup, ada yang mungkin di genjreng gitu ya istilahnya, ada yang mungkin dipukul, berbagai macam yang lainnya ya. Dan ada yang ditiup, dipetik, dipukul. Memainkan sesando dengan dipetik, angklung dengan mengguncang-guncang, sehingga bagian angklung akan saling berhentakan dan menimbulkan bunyi. Teknik memainkan alat musik tiup berhubungan dengan pernapasan. Recorder alat musik tiup tentu memerlukan pernapasan yang baik dan keterampilan dalam penjariannya. Yaitu tadi Bapak bilang nih, di SD mungkin kalian pernah belajar dengan guru seni budaya, kalian bisa belajarnya lebih dalam nanti ketika kita bertemu tatap muka ya, kita memainkan recordernya gitu ya. Dan berikutnya, membaca notasi merupakan kemampuan yang perlu terus dikembangkan. Membaca notasi tadi, sebuah lagu itu pasti memerlukan memainkan sebuah chordnya. Kalau musiknya dimulai dengan nada C, ketika kalian memainkannya itu pindah ke nada yang mana gitu ya, dan seterusnya sampai dengan lagu itu selesai kalian mainkan. Jadi kalian harus bisa hafal membaca notasinya. Nah, karena dianggap penting, kini permainan musik tradisi pun sudah banyak yang ditulis menggunakan notasi. Wah, ini mah sudah tidak jauh dari googling lagi ya. Makanya pandai-pandailah memanfaatkan teknologi yang kalian punya. Google itu kalau kalian manfaatkan sebaik mungkin, pasti kalian jadi orang pintar. Ya.
aplikasi-aplikasi di handphone pun sama. TikTok pun tidak semuanya bersifat negatif ya. Kalau kalian bisa memanfaatkan, mungkin ada posting-postingan yang berkaitan dengan kesenian, bisa kalian manfaatkan ya sebagai pengetahuan kalian. Nah, baik, lanjut ke berikutnya. Ini ada uji kompetensi. Kalian mungkin bisa catat dulu soalnya, ada buku tulis, terus kalian kerjakan. Setelah itu bisa laporkan hasil tugasnya atau yang kalian kerjakan ini. Jawabannya kirimkan ke Bapak ya, bisa melalui nomor WhatsApp Bapak juga bisa. Nah, yang soal yang pertama, silakan ditulis dulu ya nih. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan musik ensemble tadi, ya. Dan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan alat musik. Nah, yang pertama alat musik ritmis, yang kedua alat musik melodis, yang ketiga alat musik harmonis. Kalian silakan buka kembali PowerPoint-nya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalian tulis jawabannya di buku tugas kalian. Nah, kirimkan ke Bapak. Oke, baik anak-anak, kita sampai di penghujung materi ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah ada cara memainkan gitar, praktekkan dengan teman-teman, praktekkan dengan saudara kalian, praktekkan dengan kakak kalian ya. Manfaatkan alat musik yang kalian punya di rumah ya. Tidak mesti harus gitar saja, ada recorder ataupun ada mungkin juga keyboard, piano di rumah juga silakan kalian mainkan ya. Tidak lupa Bapak ingatkan, tetap harus patuhi protokol kesehatan, jalankan 3M nya. Tadi menjaga jarak, terus menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Dan ingat, virus corona itu tidak mengenal usia. Anak-anak ataupun remaja, orang tua, bahkan yang sudah tua pun bisa terdampak ataupun terpapar virus COVID-19 ini. Ya, Bapak berharap dan kalian juga berharap semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali ke sekolah, bisa kembali beraktivitas sebelum pandemi ini ya, bertatap muka di dalam kelas ya, ketemu dengan guru gitu kan, ketemu dengan teman-teman ya. Kalian jangan lupa untuk tetap selalu berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.